Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nala Usama dengan NIM J141041093 dari Program Studi Manajemen Agribisnis Sekolah Vokasi IPB University. Di sini saya akan menjelaskan terkait analisis mind mapping dan pohon industri dari usaha keripik talas NVL yang berasal dari kota Sukabumi. Keripik talas NVL sendiri merupakan brand cemilan lokal asal Sukabumi yang mengusung konsep modern dalam mengolah umbi-umbian tradisional. Produk ini memposisikan diri sebagai alternatif cemilan yang lebih sehat, renyah, dan naik kelas dibandingkan keripik talas konvensional yang biasa ditemui di pasar tradisional. Untuk alamatnya sendiri, keripik talas NVL ini berada di Jalan Talang Cisereh, RT 1 RW 13 Karangtengah, Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Dengan bidang usaha pengolahan dan penjualan keripik talas, dan jenis usahanya sendiri yaitu adalah usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Nah, untuk mind mappingnya sendiri bisa dilihat di atas. Nah, untuk yang pertama adalah alasan memilih produk talas. Mengapa keripik talas NVL ini memilih produk talas? Dikarenakan adanya ketersediaan bahan baku berkualitas tinggi yang melimpah di Sukabumi, serta peluang mengubah cita rasa umbi tradisional menjadi cemilan modern yang praktis, tahan lama, dan memiliki nilai ekonomi tinggi bagi para petani lokal. Untuk manfaatnya sendiri, itu memberikan manfaat kesehatan melalui kandungan serat alami dari talas yang tinggi untuk pencernaan, serta karbohidrat yang kompleks sebagai sumber energi tanpa kolesterol jahat, menjadikannya pilihan cemilan yang lebih sehat dibandingkan produk olahan tepung. Nah, untuk inovasi dari produknya sendiri, keripik talas NVL ini memiliki tiga varian produk, yaitu pertama adalah original, jagung bakar, dan pedas balado, serta penggunaan packaging standing pouch premium yang eye-catching untuk menjaga kualitas dan daya saing di pasar retail. Sedangkan untuk inovasi dan jaminan dari saat masa prosesnya pembuatan keripik talas NVL ini adalah menggunakan mesin spinner. Nah, dari mesin spinner ini memastikan produk yang bebas minyak berlebih serta sistem quality control yang lebih ketat pada setiap tahap produksi guna menjamin konsistensi kualitas di setiap kemasan. Nah, teman-teman jangan khawatir, untuk jaminan produknya sendiri ini sudah dilengkapi dengan legalitas PIRT dan juga produk halal ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin membeli keripik talas NVL ini, itu sudah aman dikonsumsi bagi masyarakat umum. Serta di keripik talas NVL ini menggunakan bahan baku yang grade A atau yang tidak menyebabkan gatal serta komitmen bebas bahan pengawet, kimia, dan berbahaya. Yang mana keripik talas NVL ini memiliki keunggulan produknya tersendiri karena dia menggunakan bahan grade A. Tentunya untuk hasil akhir outputnya itu akan menghasilkan keripik talas yang tipis dan renyah dan tidak keras tentunya, dan rasanya meresap sempurna ke dalam serat talas serta aroma khas yang segar tanpa bau tengi, menciptakan pengalaman rasa yang autentik tentunya. Baik, untuk selanjutnya ini mungkin ada pohon industri dari talas yang bisa teman-teman baca di atas. Nah, untuk kesimpulannya sendiri, keripik talas NVL ini bukan hanya sekedar bisnis cemilan biasa loh teman-teman, melainkan upaya hilirisasi komoditas lokal Sukabumi yang strategis dengan menggabungkan ketersediaan bahan baku yang melimpah, teknologi pengolahan modern seperti mesin spinner, dan standar legalitas yang kuat. Usaha ini tentunya memiliki potensi besar untuk merambah ke pasar yang lebih luas, sekaligus meningkatkan ekonomi petani talas lokal. Nah, berikut untuk dokumentasi atau gambaran dari keripik talas NVL yang tersendiri. Terima kasih karena sudah menyaksikan. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali. Pada kali ini kita akan membahas topik yang sangat krusial bagi siapa saja yang ingin memulai atau mengembangkan usaha, yaitu ruang lingkup studi kelayakan bisnis atau sering disingkat dengan SKB. Materi ini disusun oleh Sekolah Vokasi IPB University. Sebelum kita melangkah lebih jauh ke dalam teknisnya, pernahkah Anda berpikir mengapa banyak sekali bisnis baru yang tumbang tepat di tahun pertama? Jawabannya seringkali sederhana, yaitu mereka melewatkan tahap perencanaan dan analisis kelayakan yang matang.
Nah, di video kali ini kita akan mengupas tuntas mulai dari definisi dasar bisnis, esensi investasi, hingga aspek-aspek mendalam yang menentukan apakah sebuah ide bisnis layak dijalankan atau tidak. Yuk, mari kita mulai. Pertama-tama, mari kita samakan terlebih dahulu persepsi mengenai apa itu bisnis yang merujuk pada pemikiran Nichols dan kawan-kawan dalam buku Understanding Business. Sebuah bisnis didefinisikan sebagai aktivitas apapun yang bertujuan untuk mencari keuntungan dengan menyediakan barang dan jasa bagi orang lain. Kata kuncinya di sini adalah menyediakan nilai bagi orang lain untuk mendapatkan profit. Nah, untuk membangun atau menjalankan bisnis tersebut, kita memerlukan investasi. Apa sih karakteristik dasar dari investasi? Nah, investasi ini selalu melibatkan modal atau capital yang kita keluarkan saat ini. Kita merelakan uang, waktu, dan tenaga sekarang dengan harapan bisa menghasilkan manfaat atau keuntungan yang lebih besar di masa mendatang. Karena adanya jeda waktu antara modal yang keluar sekarang dan keuntungan yang baru mendatang di masa depan, disinilah muncul resiko. Oleh karena itu, kita tidak boleh berspekulasi tanpa perhitungan. Kita membutuhkan sebuah alat pengukur, yaitu studi kelayakan bisnis. Lantas, apa yang dimaksud dengan studi kelayakan bisnis itu sendiri? Nah, secara sederhana, SKB atau studi kelayakan bisnis adalah suatu penelaahan atau analisis mendalam untuk menilai apakah kegiatan investasi dari suatu bisnis akan berhasil atau dapat dikatakan layak apabila dilaksanakan. Tolak ukur keberhasilan atau kelayakan ini tidak hanya dilihat dari satu sudut pandang saja loh teman-teman, melainkan harus ditinjau dari beberapa aspek dan dampaknya. Jika ditinjau dari aspek sasarannya, keberhasilan dinilai dari dua sisi. Yang pertama adalah manfaat bagi perusahaan itu sendiri, apakah bisnis ini mendatangkan keuntungan secara internal. Lalu yang kedua adalah manfaat bagi masyarakat atau negara. Contohnya, apakah bisnis ini bisa memanfaatkan sumber daya lokal yang melimpah, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, atau bahkan membantu meningkatkan devisa negara. Nah, jika dilihat dari dampaknya, SKB membaginya menjadi manfaat finansial, yaitu manfaat ekonomi bagi perusahaan atau peserta bisnis itu sendiri, dan manfaat ekonomi makro, yaitu manfaat bagi masyarakat luas di luar peserta bisnis itu sendiri. Secara global, suatu ide bisnis baru bisa dikatakan ideal jika memenuhi 4 pilar utama berikut ini. Yang pertama merupakan adalah technical possible, yang artinya secara teknis bisnis ini memungkinkan untuk diwujudkan. Teknologinya ada, terus bahan bakunya juga tersedia, dan cara pembuatannya juga dikuasai. Lalu yang kedua adalah ekonomi visible, yang secara ekonomi dan finansial bisnis ini harus layak. Artinya pendapatan yang dihasilkan harus lebih besar daripada biaya operasional dan pengembalian modalnya, atau biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut. Lalu yang ketiga ada social acceptable, yang dimana bisnis ini harus bisa diterima secara sosial oleh masyarakat sekitar nih teman-teman. Jadi kehadiran bisnis ini tidak memicu konflik, melainkan selaras dengan norma dan adat budaya setempat. Lalu yang keempat adalah environmental friendly, yang di era modern saat ini bisnis wajib ramah lingkungan. Lalu operasional bisnis tidak boleh merusak ekosistem atau mengganggu kelestarian alam. Keempat pilar ini tentunya saling berkaitan. Sebuah bisnis sangat menguntungkan secara ekonomi tetapi merusak lingkungan atau ditolak sosial, pada akhirnya tetap saja tidak akan bisa bertahan lama untuk bisnis tersebut. Nah, mengapa sih studi kelayakan bisnis ini menjadi begitu penting? Jawabannya terletak pada realitas atau kenyataan yang kita hadapi sehari-hari, yaitu sumber daya kita itu langka dan terbatas. Kita tidak memiliki modal, waktu, atau bahkan tenaga yang tak terbatas.
Tapi di sisi lain, satu kegiatan yang sama bisa memberikan hasil atau manfaat yang berbeda tergantung bagaimana cara kita mengeksekusinya. Analisis SKB ini hadir untuk menilai apakah bisnis yang sedang direncanakan atau bahkan yang sudah berjalan masih layak untuk dilaksanakan atau dipertahankan. Secara spesifik, ada 4 tujuan utama dari mengapa kita harus melakukan studi kelayakan bisnis. Untuk yang pertama adalah untuk mengetahui tingkat benefit atau keuntungan nyata yang bisa dicapai dalam bisnis tersebut. Lalu yang kedua, untuk menghindari pemborosan sumber daya akibat salah melangkah. Dan yang ketiga adalah untuk membantu kita memilih mana saja alternatif bisnis yang paling menguntungkan di antara beberapa pilihan yang ada. Dan yang terakhir, untuk menentukan prioritas investasi. Mana sih proyek yang harus didanai terlebih dahulu atau yang diprioritaskan terlebih dahulu. Nah, dalam menganalisis ruang lingkup bisnis, kita juga harus bisa membedakan nih 2 jenis kegiatan utama di dalamnya, yaitu kegiatan investasi dan juga kegiatan produksi. Untuk kegiatan investasi memiliki karakteristik di mana keuntungannya baru didapat setelah beberapa tahun dan modal yang dikeluarkan biasanya itu berwujud barang tahan lama atau aset tetap. Contohnya itu kalau misalkan seperti suatu perusahaan membeli tanah dan pembangunan pabrik atau pengadaan mesin operasional. Lalu yang kegiatan produksi di sisi lain bersifat lebih jangka pendek atau tidak selama biaya atau kegiatan investasi. Nah, keuntungannya ini bisa langsung didapat setelah satu periode produksi selesai. Ciri utamanya adalah faktor-faktor produksinya langsung habis dipakai dalam satu periode tersebut. Misalnya bahan baku, upah harian tenaga kerja, dan biaya listrik bulanan. Sekarang mari kita lihat peta besar dari ruang lingkup SKB itu sendiri. Studi kelayakan bisnis bukanlah ilmu tunggal yang berdiri sendiri. SKB adalah sebuah wadah integrasi yang mempertemukan berbagai disiplin ilmu manajemen dan teknis untuk menghasilkan suatu keputusan akhir. Seperti apakah bisnis ini layak atau tidak. Nah, di dalam SKB ini kita menggunakan instrumen dari manajemen pemasaran untuk menganalisis pasar, manajemen operasional untuk merancang teknis produksi, serta manajemen keuangan dan finansial untuk mengukur profitabilitas. Kita juga harus melibatkan konsep lingkungan dan masyarakat agar bisnis memiliki dampak sosial positif. Tidak lupa juga analisis ini wajib tunduk pada ketentuan pemerintah dan regulasi yang berlaku. Nah, semua analisis tersebut tentunya didukung oleh ilmu-ilmu dasar seperti statistik dan ekonomi sebagai fondasi hitungannya. Terakhir, SKB ini juga membutuhkan masukan dari para ahli teknik, baik di bidang pertanian, peternakan, maupun perikanan, disesuaikan kembali dengan jenis industri bisnis yang sedang dijalankan atau diteliti. Tanpa sinergi ilmu-ilmu ini, hasil analisis kelayakan akan menjadi pincang atau tidak optimal. Nah, lalu siapa saja sih yang membutuhkan laporan studi kelayakan bisnis ini? Setidaknya ada 4 pihak utama yang sangat berkepentingan. Yang pertama seperti investor, yaitu pihak yang menanamkan dananya ke dalam bisnis kita. Mereka sangat memperhatikan prospek keuntungan dan pertumbuhan bisnis ke depannya agar dapat bekerja sama dengan bisnis kita itu sendiri. Lalu yang kedua adalah kreditor, seperti bank atau lembaga keuangan yang meminjamkan modal. Mereka lebih fokus pada segi keamanan dana yang dipinjamkan dan kepastian pengembalian pinjaman tepat waktu. Di sisi lain, kreditor makro pemerintah juga melihat manfaat bisnis bagi perekonomian nasional. Lalu yang ketiga adalah analis, yaitu para profesional yang bertugas melakukan penilaian. SKB ini menjadi alat penunjang kelancaran tugas mereka dalam menilai bisnis baru, rencana pengembangan, atau mengevaluasi bisnis yang sudah berjalan. Lalu yang terakhir adalah masyarakat. Mereka tentunya membutuhkan informasi ini untuk melihat peluang peningkatan kesejahteraan baik bagi mereka yang terlibat langsung sebagai pekerja maupun tidak langsung.
Nah, secara menyeluruh, analisis SKB mencakup aspek teknis, pasar, manajemen, hukum, keuangan, hingga sosial, budaya, dan lingkungan. Memastikan semua aspek ini terjawab dengan kata layak adalah kunci keselamatan investasi Anda. Itulah pembahasan komprehensif mengenai ruang lingkup studi kelayakan bisnis. Semoga video ini dapat memberikan wawasan baru bagi rencana bisnis Anda ke depannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.